Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswa semua. Kita lanjutkan materi administrasi umum kita, bab 3, yaitu mengenai struktur organisasi. Ya. Apa sih struktur organisasi? Nah, di sini kita lihat ya, ada direktur utama, direktur pemasaran, direktur operasional, direktur keuangan, dan di bawahnya ada manajer. Sama seperti di sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada wakil bidang kesiswaan, dan sebagainya. Sama ketika juga di kelas, ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris, ya. Nah, itu struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi? Yaitu suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Ya, jadi diagram yang menggambarkan rantai perintah. Apa gunanya dari struktur organisasi? Ya, pertama, akan jelas siapa yang bertanggung jawab atau kejelasan tanggung jawab. Jadi setiap anggota organisasi, ini dapat bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberikan tugas. Kedua, kejelasan kedudukan, yaitu mempermudah seseorang dalam melakukan koordinasi maupun hubungan antar personal. Yang ketiga, kejelasan uraian tugas, yaitu membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, bagi karyawan, gunanya untuk membantu fokus dalam melaksanakan tugas. Jadi jelas pekerjaannya apa. Kejelasan jalur hubungan. Nah, ini dengan kejelasan jalur hubungan dalam menyelesaikan pekerjaan akan lebih efektif ya. Keuntungan menggunakan struktur organisasi. Bayangkan kalau kamu di kelas kamu nggak ada struktur organisasinya, nggak ada ketua kelas, nggak ada bendahara, dan nggak ada sekretaris, ya pastinya akan berantakan. Ya. Keuntungannya pertama, membantu mencapai target atau tujuan perusahaan pasti lebih cepat terlaksana ya. Pekerjaan, deskripsi pekerjaan juga pastinya lebih jelas. Adanya koordinasi antar unit atau antar bagian wewenang juga, tanggung jawab juga menjadi lebih jelas. Mengurangi konflik ya, karena tidak ada yang suruh-suruhan, ya sudah jelas siapa pimpinannya, bendaharanya siapa ya. Juga meningkatkan motivasi karyawan ya, karena tadi adanya jenjang karir ya, dari misalnya dari bawah nanti bisa jadi manajer. Nah, itu lama-lama naik jabatan ya. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan adanya jenjang. 4. Organisasi lini atau garis, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, ada organisasi lini dan juga fungsional. Ya, Bu Enda jelaskan. Organisasi lini, nah ini organisasi yang paling tertua ya, yang paling sederhana, yang diciptakan oleh Henry Fayol. Suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang itu langsung secara vertikal, jadi sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahan. Ya, ciri-cirinya di sini hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung atau satu garis wewenang. Selain top manager, di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Biasanya jumlah karyawannya sedikit, sarana juga, dan alatnya juga terbatas. Biasanya organisasi ini juga untuk perusahaan perseorangan. Perusahaan pemiliknya sebagai top manager. Dan kalau organisasi ini, organisasinya juga masih organisasi yang kecil. Nah, ini kita lihat bentuknya ya. Jadi satu garis vertikal, direktur, di bawahnya ada manajer keuangan, di bawah manajer keuangan ada kepala bagian. Nah, ya, ini biasanya masih struktur organisasinya kecil, ya. Kebaikannya apa dari struktur ini? Yaitu atasan dan bawahan langsung terhubung dalam satu garis komando, ya. Jadi langsung dari direktur ke manajer. Biasanya rasa solidaritas juga besar, ya. Permasalahan mudah diatasi, disiplinnya juga tinggi, adanya rasa saling pengertian. Kelemahannya apa? Biasanya gaya kepemimpinannya lebih otoritatif, terus kreativitas juga terhambat, ya.
Terus tujuan pemimpin biasanya dengan tujuan organisasi itu kadang-kadang suka berbeda. Dan karyawan biasanya hanya bergantung pada satu pimpinan saja. Yang kedua, organisasi lini dan staf atau garis dan staf. Nah, kalau tadi kan tidak ada stafnya ya, lini aja. Nah, ini ada stafnya, jadi dibatasi oleh staf atau ada stafnya. Ini adalah kombinasi dari garis lini dan ada staf ya. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan hingga pimpinan di bawahnya, tapi di sini ada staf. Ya, dalam organisasi ini tidak begitu tegas garis pemimpinan antara pimpinan dan staf. Peran staf bukan hanya sebagai perintah pimpinan, tapi juga sebagai pembantu pimpinan. Biasanya bentuk ini terjadi karena banyak masalah-masalah yang atau hal-hal yang harus dihadapi oleh organisasi, ya. Karena pimpinan butuh masukan-masukan dari para anggota-anggotanya, butuh pemikiran-pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah. Cirinya, nah di sini biasanya hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung ya, tadi dipisahkan oleh staf. Karyawannya biasanya banyak, organisasinya besar. Biasanya ada dua kelompok, ada kelompok lini dan ada kelompok staf ya tadi. Kebaikannya, nah, pembagian tugas jelas, kerjasamanya dilakukan juga jelas. Setiap karyawan yang punya bakat itu akan diarahkan, ya. Terus juga penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, the right man and the right place. Bentuk organisasi biasanya fleksibel. Organisasi garis dan staf. Pertama, biasanya tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan ya, karena tadi ada beberapa pimpinan ya, sehingga pekerjaan yang memang sudah menjadi pekerjaan karena dapat pekerjaan lain dari pemimpin yang lain, maka dikerjakan yang lainnya. Biasanya proses masalah juga makin berliku-liku ya. Juga persaingan biasanya tidak sehat antara pejabat satu dengan pejabat lain. Yang ketiga, organisasi fungsional. Ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak punya bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Nah, di sini ini diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Biasanya ini digunakan oleh organisasi juga kecil ya. Terus di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, ya, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Pengawasan biasanya dilakukan secara ketat. Kebaikannya, nah biasanya program lebih terarah, anggaran juga tepat, kenaikan pangkat juga cepat, ya, pembagian tugas juga jelas, solidaritas juga tinggi, disiplin kerja juga tinggi, dan sebagainya. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya biasanya pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Ya, pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibanding dengan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Inisiatif seorang juga dibatasi ya. Terus juga menekankan pada rutinitas tugas, kurang memperhatikan aspek strategis jangka panjang. Juga mengurangi komunikasi dan koordinasi antar fungsi. Biasanya tipe ini untuk lingkungan yang stabil, tugas yang bersifat rutin, ya tidak banyak perubahan, mengutamakan efisiensi dan kapabilitas dari fungsional. Yang keempat, organisasi lini dan fungsional. Nah, lini, garis, dan beberapa ini fungsional. Ya, organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang sama. Mereka punya wewenang yang sama dan dipimpin oleh pemimpin yang kolektif.
organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan. Artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan yang kolektif atau presidium atau plural eksekutif. Dan komite ini bersifat manajerial. Ya, ini contohnya sekolah, ada kepala bagian administrasi keuangan, ada bagian akuntansi, ada studi pembangunan, ada BAK, ya ini contoh struktur organisasi lini dan fungsional. Lalu ada ciri-cirinya, tidak adanya perbedaan tugas pokok, spesialisasi praktis pada pejabat fungsional saja. Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat. Ya, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Semua anggota pimpinan mempunyai hak dan wewenang serta tanggung jawab yang sama. Ya. Lalu keuntungannya dari organisasi. Solidaritas biasanya lebih tinggi, disiplin tinggi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. Keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat, ya. Kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebihan dari pimpinan. Keburukannya biasanya kurang fleksibel, spesialisasi memberikan kejenuhan, ya. Kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab melebihi yang lain. Oke, dan sebagainya. Yang terakhir, organisasi matrik. Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini di bidang penelitian dan pengembangan, ya. Ini biasanya, ya. Organisasi matrik akan menghasilkan wewenang ganda, di mana wewenang horizontal diterima manajer proyek, sedangkan wewenang fungsionalnya yaitu sesuai dengan keahlian yang tetap akan melekat sampai proyek selesai, karena memang terlihat dalam struktur formalnya sebagai akibat anggota organisasi metrik mempunyai dua wewenang. Ya, ini berarti bahwa dalam melaksanakan kegiatan para anggotanya juga harus melapor kepada dua atasan. Ya, organisasi metrik sering juga disebut sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialisasi yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian perusahaan dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan sebuah proyek yang harus diselesaikan.